لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musholah Al-Munfi'un, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Nasir, dan beserta para anggota yang lain, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pengurus Masjid Al-Falah, Akhina Ustaz Haji Wan Salim, dan juga yang baru saja menyampaikan sambutannya Akhina Ustaz dan Senior Haji Wibowo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam sambutannya kita bisa menerima dengan ikhlas apa adanya. Para alim ulama, para asatidz, para guru-guru, wabil khusus koordinator kuliah Supora Pembagi Akhina Ustaz Dr. Andes Haji Ahmadi, koordinator kuliah subuh minggu Akhina Ustaz Dr. Andes Haji Madani bin Haji Madali, para kiai yang ada, Bapak Haji Mustafa dan kiai yang lain, para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Yasin, Bapak Haji Haryono, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang lain, seluruh segenap daripada ketua musholah masjid yang ikut tergabung baik dalam kuliah subuh, rabuh dan minggu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para kameramen kita, Bapak Erlambang, Bapak Rudi, mudah-mudahan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rebuh kita pada pagi ini berada di penghujung tahun baru. Betul tak? Tahun baru 2020 telah meninggalkan kita, dan kita sekarang bertemu di 2021. Banyak teman-teman kita yang merayakan tahun baru, persilakan. Mereka membuat schedule, membuat planning, membuat acara, sehingga puncak pada saat itu penuh, yang namanya pilah-pilahnya penuh, sehingga nggak sempat mereka diam terpilah mengadakan acara, diadakan di rumah-rumah, di warung-warung, kemudian di hotel-hotel dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan, itu hak mereka untuk menyambut kedatangan tahun baru. Tetapi bagi orang-orang yang berakal, yang cerdik pandai, adalah orang-orang yang bisa mengintrospeksi diri ke dalam. Jikalau tahun dulu banyak kekurangan-kekurangannya, tahun ini ayo kita sempurnakan. Jikalau tahun yang lalu banyak podah dan dosa kita, di tahun ini stop dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Agar tahun yang silam lebih baik, agar tahun yang sekarang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Itu orang yang cerdik pandai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kita bergembira ria sampai larut malam, sampai makan pagi, sedangkan waktu terus menerus dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya ketika datangnya tahun baru ini kan berarti umur kita telah berkurang 1 tahun. Berkurang 1 tahun. Ketika tahun 2021 ini, artinya kita berkurang umur kita. Pantaskah kita berkurang umur kita yang telah mendekatkan kita kematian, kemudian kita bersenang-senang, bergembira, joget-joget sampai pagi? Pantaskah yang demikian? Kan tentunya tidak etis hadirin. Yang pantas, yang etis, kita mengintrospeksi diri ke dalam berbagai macam kekurangan, berbagai macam kelemahan, berbagai macam noda dan dosa yang pernah kita alami di tahun yang silam. Ayo, di awal tahun baru ini kita berubah untuk menjadi manusia yang terbaik, sehingga tahun ini yang terbaik kembali kepada Allah, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena nanti di akhirat hadirin sekalian, banyak fase-fase yang kita lewati. Di sana ada kematian, di sana ada alam kubur, di sana ada mahsyar, di sana ada sirat, di sana ada yang namanya mizan. Yang kesemua itu setiap kita meniti ke sana, menyaksikan ke sana, harus berbuat ke sana. Fase-fase itu pasti akan kita lewati. Dan bagaimana ini agar kita selamat? Kalau kita tidak mengintrospeksi diri ke dalam kesana yang jauh ke akhirat, bagaimana mungkin kita akan selamat hadirin sekalian? Oleh karena itu, apa yang harus kita sampaikan pada saat ini? Yang saya akan sampaikan bagaimana kita sikap itu yang tadi, agar kita selamat perjalanan kita ke akhirat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena ada hari esok, Pak. Ada hari esok, yaitu alam akhirat. Ada yang namanya kematian, ada yang namanya alam kubur, ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya mizan, ada yang namanya sirat. Itu fase-fase akhirat yang semua kita setiap saat, yang semua kita orang yang beriman pasti mengalami hal yang semacam itu. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Oleh karena itu, jikalau memang kamu takut kepada Allah untuk hari ke sana, memperbanyaklah persiapan-persiapan untuk hari esok. Esok itu yang tadi saya sebutkan, itu hari esok yang semua kita pasti akan menemui. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena semua perbuatan kamu kecil dan besarnya, baik dan buruknya, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melihat ayat ini, bahwasanya Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kau mengintrospeksi diri ke dalam perjalanan kamu untuk menuju ke akhirat. Qaddamat lighad adalah kematian, Pak. Kita ini yang hadirkan belum tahu kematian kita bakal suhul khatimah apa husnul khatimah, belum tahu ini. Bisa saja kita sedang enak-enak, tergoda, tergiur dengan harta dan pangkat jabatan, dengan wanita, lupa kepada Allah, berbuat maksiat, meninggal dunia. Nauzubillah. Ini kan kita belum tahu. Oleh karena itu kita harus persiapan, karena kematian seorang husnul khatimah ataupun husnul khatimah, su'ul khatimah atau husnul khatimah itu bukan sekedar diminta, tapi kita harus berbuat, berjihad, beribadah yang istiqomah, yang sungguh-sungguh untuk menuju husnul. Apalah artinya kita minta husnul khatimah, tapi perbuatan kita biasa-biasa saja di hadapan Allah. Kurang berarti, bukan tidak berarti kurang. Kalau kita minta husnul khatimah, kita harus bagaimana cara-cara menempuh husnul khatimah? Bersungguh-sungguh, istiqomah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhkan larangannya pun dengan sungguh-sungguh. Itulah husnul khatimah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa'idza balagatil hulqum wa antum hina idin. Idza ini kalimat dalam nahunya isim syarat, jawabannya ada. Ada jawabannya. Artinya idza balagatil hulqum, ketika kamu nanti berjumpa dengan malaikat Israel, kamu melihat malaikat Israel itu dengan bentuk yang seram, tergantung daripada amal ibadah kita. Nah, disitulah dikatakan wa antum hina idzin tanzur, jawab daripada idzan. Ketika kamu menemukan kematian, apa yang kamu harus lakukan? Wa antum hina idzin tanzur, dan kamu di situ akan melihat dari berbagai macam amal-amal perbuatan kita, Pak.
Seluruh kegiatan rangkaian amal kita diperlihatkan oleh Allah. Wa antum hina idin. Makanya Pak, kan kalau kita takziah terhadap orang-orang yang meninggal, Pak, saya senang datangi, saya lihat mukanya, Pak. Kenapa kita buka itu yang namanya apa tuh? Ya, kerudungnya ya. Kalau matinya matanya melotot, naudzubillah be. Kalau mukanya tersenyum, rapat itu matanya, itulah husnul khotimah. Kita buat perbandingan tuh Pak untuk diri kita. Takziah jangan ngobrol 1 jam 2 jam ngobrol, etan mudik ngobrol, bisnis dan lain sebagainya. Kita bakal meninggal. Itu yang meninggal dengerin Pak, ya orang ngobrolnya masya Allah. Masih dunia saja dibicarakan, andai kata dia sudah seperti saya, baru dia rasakan apa beratnya perjalanan untuk akhirat yang saya rasakan. Kalau meninggal dunia matanya merem, wajahnya tersenyum, itulah husnul khotimah. Kan ada Pak yang kita lihat, kita buka matanya melotot. Namun demikian, bagi yang pemandi itu tidak boleh Pak menceritakan sesuatu yang ada ilatnya bagi si mayit. Tak boleh. Itu dosanya besar. Ini bagi Ustaz Musyidin, ini Musyidin, gak boleh ya. Kalau dia keluar, dia menceritakan si pulang bin, itu dosanya besar. Tapi beliau saya tidak pernah ada dulu sampai sekarang. Beliau sahabat saya yang baik. Mungkin nggak ngerti demikian. Menceritakan itu dosanya besar. Makanya ketika kita tahu si pulang ini buruk perbuatannya, mandikan saja, kuburkan, sholatkan, kuburkan. Jangan diceritakan kejelekan itu. Karena itu sudah hak bagi mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum hina idzin tandurun, ketika kita husnul khotimah, mati kita tersenyum, mata kita pun dapat kembali kepada Allah dalam mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian ketika kita usai meninggal dunia Pak, kita di kuburan. Ini tahap kedua. Di alam kubur ini juga Pak, bukan sekedar lubang, bukan. Karena ada kalimat kata-kata, ya ayo kullu nafsin za'iqatul maut. Kalimat za'iqah tidak sama dengan hewan dan manusia Pak. Kalau hewan gak ada kalimat za'iqahnya di sana. Matinya ada, rasa sakitnya Pak. Setiap hewan mati biasa saja, pohonan biasa saja. Tapi yang ada za'iqah di sini kita ini. Bagaimana rasa sakit mati? Sehingga para ahli ulama ada yang mengatakan seperti orang yang ditabas dengan pedang 300 pedang, 300 tabasan. Ada juga yang mengatakan seperti orang ditoles silet, Pak, silet, ditoles tubuh kita, diperskan jeruk tipis. Bagaimana rasanya Pak? Pedih. Itulah namanya za'iqah. Kita harus pikirkan tuh, jangan bersenang-senang tahu datangnya tahun baru yang kemudian kita berkurang kematian. Yang kemudian kita kurang yang mendekati kematian, itu harus kita pikiri. Za'iqah begitu sakit dan pedihnya bagi orang-orang yang melaksanakan ketika di saat-saat meninggal dunia. Makanya Rasulullah kan Pak ketika meninggal dunia itu malaikat Jibril mengos. Apa kata Nabi kita? Ya Jibril, apa engkau nggak senang lagi dengan saya? Kok ketika saya berhadapan dengan persoalan yang paling berat, kau menjauhi saya, kau mengos? Apakah Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak ada orang yang saya cintai melainkan kamu. Oleh karena engkau kekasih saya itu mengos, tidak menghadap kamu karena kamu dalam keadaan sakaratul maut. Setidak tega kekasih saya, kecintaan saya dicabut ruhnya oleh Allah dalam kondisi yang demikian. Oleh karena itu saya mengos, saya tidak melihat Anda. Makanya kita dianjurkan baca doa Allahumma hawin alaina bisakaratil. Itu yang setiap saat, ya Allah mudahkan kami dalam kondisi nanti sakaratul maut agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah. Yang kemudian juga kita masuk ke alam kubur bukan sekedar lubang, tapi di situ lubang penuh siksaan, penuh azaban. Andai kata kita diberikan orang yang makrifat kepada Allah,
memberikan pendengaran masalah yang gaib-gaib oleh Allah Subhanahu illa Rasulullah sallallahu alaihi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan oleh Allah terhadap yang demikian. Makanya kan ketika Rasul lewat ke kubur Pak ya, ada 2 orang sedang disiksa Pak. Ketika itu Rasulullah mengambil batang korma, diterapkan di kubur. Apa kata sahabat? Ya Rasul, apa maksud kamu sekalian? Tidak tahu sahabat. Padahal 2 kubur ini sudah melaksanakan disiksa yang habis-habisan. Oh, kata Rasul, ini 2 kubur sedang disiksa oleh Allah. Yang satu tidak, yang satu kalau kencingnya, ceboknya kurang bersih. Kencing sembarangan Pak ya. Kita pergi kemana-mana pakai celana panjang, nggak hati-hati Pak ya. Kencing aja udah. Berkali-kali kita sholat, kencing mulu, sholat terus. Sholat kita nggak diterima oleh Allah, itu yang bakal diazab oleh Allah. Makanya kalau orang-orang dulu Pak, yang dagang kayak yang apa Pak, kain dia Pak. Kain kemana-mana, dia buka celana. Itu saking warak. Jangan sampai itu celananya yang dalam yang luar kena najis. Karena sepertikan air kecil itu tetap najis. Itu orang dulu saking waraknya. Baik dia alim maupun tidak alim sama Pak. Bahkan Bapak ini merasa di sini punya orang tua Pak. Yang dagang tuh Pak kain, Pak peci, Pak baju. Sampai musola masjid dia buka semua, dia sholat. Cakepnya tuh kita orang dulu. Walaupun tidak berilmu, tapi kita orang berilmu sekarang sembarangan saja orang-orangnya. Kencing diri, penceretan, sembahyang. Masya Allah, ini yang kita khawatirkan. Yang kemudian juga ketika di alam kubur bukan sekedar lubang. Artinya, oh Ustaz, ketika orang beriman meninggal begitu saja, orang kafir meninggal begitu saja. Oh tidak. Orang beriman yang meninggal husnul khatimah, dia mendapatkan yang namanya riyadil jannah. Itu kita masuk ke taman-taman surga. Tapi orang kafir yang meninggal dunia, oh dia akan mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu. Langsung tuh Pak kuburnya langsung ke neraka yang paling bawah Pak. Jadi kita melihat memang di alam kubur kecil begitu. Orang yang beriman tidak demikian, orang yang kafir juga tidak demikian. Tapi orang kafir ambles langsung ke neraka yang paling bawah. Oleh karena itu nggak bau, nggak ada bau-baunya Pak, karena terlalu jauh jarak kita dengan mayit itu. Begitu juga ketika Siti Fatimah meninggal dunia. Ketika itu ada Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang taat kepada Allah. Dia ikut ke kubur, kemudian sampai kuburan itu dia berkata kepada kubur, ya kubur, tahukah kamu siapa yang akan masuk ke rumah anda ini? Dia adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi. Kubur itu Pak, wahai hadirin yang ada di punggungku sekalian, termasuk anda Abu Zar Al-Ghifari. Siapapun yang masuk ke tempat saya, tidak ada pandang bulu, tidak ada garis biru. Walaupun Fatimah binti Rasulullah, jika dia tidak beriman dan bertakwa, tetap akan aku kencet Pak. Masya Allah. Itu kuburnya di Baki, tanah suci, tanahnya berkata semacam itu. Dan anak Rasulullah. Nah kita ini yang tidak kubur di Baki Pak, betul nggak? Yang bukan anak Rasulullah, ayo kita mengintrospeksi itu jalanan kita, bahkan masuk ke situ kita semua. Jika ini kita introspeksi diri ke dalam tahun baru ini, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Yang kemudian sampai di kubur, kemudian kita kepada masa sesingkatkan Pak, waktu sudah habis. Pada durasinya agak panjang ini ya. Memang sengaja saya berikan hal seperti ini karena momentumnya kita di tahun baru, agar kita bisa meningkatkan iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kubur, innallaha yab'atsu man fil kubur. Dari kubur Allah membangkitkan kita semua kemana? Kepada mahsyar. Di padang mahsyar kita dibangkitkan, dikumpulkan semua segenap ada di sana. Terkecuali yang ada orang yang mati syahid. Makanya Pak, orang yang mati syahid enak Pak, masya Allah. Dia tidak lagi yang namanya di alam kubur, di mahsyar, kemudian tidak lagi yang hanya misa, nggak ada tempat yang namanya mati syahid. Langsung saat ini pun orang-orang yang mati syahid, dia telah berkeliaran di surga, dari surga yang 1 sampai surga yang ke-7, berbolak-balik sini, kemudian berbolak-balik, makan apa saja puas dia Pak. Itulah orang yang mati syahid. Kita kan sekarang bertanya Pak Ustaz, sekarang ada nggak mati syahid? Wallahu a'lam. Kita belum tahu.
tahu. Karena hanya Allah hatinya yang tahu dengan dia perjuangan apa yang akan dia perjuangkan. Yang terpenting nasihat kita sekarang adalah banyak-banyak majelis ilmu. Baca Al-Quran, puasa sunnah, tahajud kita, Quran kita, kebaikan-kebaikan kita, itu semua menuju mati syahid yang husnul khotimah. Karena untuk perang membela agama, perang dan ujung tombak, ujung panah, ujung pedang sudah nggak ada, Pak. Betul nggak? Sudah nggak ada. Yang ada kegiatan-kegiatan keagamaan kebaikan kita tingkatkan, itu termasuk orang yang mati syahid. Di padang mahsyar orang-orang yang soleh pun nanti akan digolongkan golongan yang kanan, orang yang nggak soleh di golongan yang kiri. Makanya Rasul bertanya, ya Rasul, ya Allah, bagaimana kami mengenalkan umat kami ini pada masa begini banyak, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi saya. Kata Allah, gampang saja ya Muhammad, kalau kamu lihat wajahnya bercahaya tuh, ya bersinar, bercahaya, ambillah tarik. Nabi Muhammad ketika itu meronda pada masa sejauh mungkin, dia cari itu umatnya yang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Siapa mereka? Mereka yang suka melaksanakan sholat waktu dengan baik, sholatnya dengan baik. Mereka berwudu, bercahaya mukanya, bercahaya tangannya, bercahaya pagi, berkilau. Diambil oleh Nabi kita, dikumpulkan di Ashabul Yamin, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Makanya orang yang sholat, alhamdulillah. Yang terakhir, yang usai kita daripada mahsyar, kemudian kita di jembatan Siratul Mustaqim. Dan titian-titian semua itu dari mati, dikubur, kemudian dari mahsyar, mizan dan syirat, itu jarak waktunya cukup panjang dan jauh. Satu hari di akhirat, ribuan tahun di dunia. Masya Allah. Makanya orang-orang kalau ada yang merahasiakan dunia, mencintai dunia, meninggalkan akhirat, itu adalah orang-orang yang bodoh. 6 tahun, 100 tahun dia pertahankan, sedangkan dia menghilangkan ribuan tahun yang abadi, nikmat yang abadi dia tinggalkan. Itu orang yang bodoh. Berjembat di Siratal Mustaqim. Orang-orang yang beramal soleh, dengan amal solehnya, entah dia dengan korbannya, entah dia dengan sodakonya, entah dia dengan Qurannya, entah dia dengan tahajudnya, entah dia dengan sodakonya, seperti kilat Pak masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, orang-orang yang gak punya amal ketika itu dia ngesot Pak, bayang tuh ngesot Pak, ribuan tahun itu jembatan Siratal Mustaqim tajamnya luar biasa. Hancur tuh dia punya tubuh ngesot Pak. Kenapa? Nggak ada amal baiknya. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam merenungkan tahun barunya. Tahun baru kita ini, itu tahun baru di 2021 yang kita harus jadikan momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kebaikan, dan kita jauhkan maksiat sedikit pun, sekecil apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Dengan demikian istiqomah, insya Allah kita akan meninggal dunia dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.